Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya. Kali ini kita akan belajar tema 8 dengan judul keselamatan di rumah dan di perjalanan. Ya anak-anak, aturan tidak hanya ada di tempat umum, tempat wisata, ataupun di jalan raya, tapi aturan juga perlu ada di rumah. Agar apa? Agar kita selamat berada di rumah. Selamat di sini adalah kita tidak terluka, kita tidak cedera, kita tidak melukai anggota keluarga yang lain. Di rumah banyak sekali barang-barang yang memerlukan aturan dalam penggunaannya. Salah satunya adalah barang yang nanti akan Bapak perlihatkan. Barang ini ada di setiap rumah. Kebanyakan rumah memiliki barang yang satu ini karena sangat berguna. Yuk, kita sekarang akan mengambil barang tersebut. Ya, anak-anakku, sekarang kita sudah berada di sebuah ruangan. Pasti tahu ya, ini ruangan apa? Ya, betul sekali. Ini adalah ruangan untuk menyetrika baju. Ditandai dengan adanya di atas meja itu, yaitu sebuah setrika. Anak-anak tahu apa itu setrika? Iya, setrika adalah alat untuk menyetrika, untuk menghaluskan baju, merapikan baju. Kalau bajunya kotor, dicuci. Setelah dicuci, dijemur sampai kering. Setelah kering kemudian disetrika dan dilipat, kemudian disimpan. Nah, sekarang kita akan lebih dekat lagi melihat setrika itu. Sekarang kita akan pindahkan dari meja ke tangan saya. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Iya, sekarang setrikanya sudah ada di tangan saya. Nah, anak-anak, sebelum menggunakan setrika ini tentu saja kita harus menancapkan steker ini ke stop kontak. Nanti kita akan melihat stop kontak seperti apa. Setelah ditancapkan, maka pada bagian bawah setrika ini makin lama akan semakin panas, yang sebelah sini. Ya. Nah, ketika ini sudah ditancapkan di stop kontak, berhati-hatilah karena bagian bawah ini semakin lama akan semakin panas. Sedangkan yang bagian tengah sini adalah untuk mengatur panasnya, suhunya untuk kain. Setiap kain memiliki panas yang berbeda-beda. Untuk mengetahuinya, tanyalah ayah bundamu. Kalau kamu mau menyetrika misalnya seragammu, kemudian kamu ingin menyetrika sarungmu, mungkin karena bahannya berbeda maka panasnya pun berbeda. Dan tetaplah berhati-hati ketika kamu ingin belajar menggunakan setrika. Mintalah didampingi oleh orang dewasa. Baik, sekarang kita akan mencari stop kontak. Ya, kita akan menuju ke tempat stop kontak. Kita akan mencari bagaimana cara menggunakan atau aman dalam menggunakan stop kontak. Kita akan ke sana sekarang. Nah, sudah ada stop kontak. Ya, inilah yang namanya stop kontak. Di tembok, kemudian ada lubangnya 2. Itulah nantinya yang akan untuk dimasukkan steker yang tadi. Nah, menggunakan stop kontak juga ada aturannya. Yaitu, yang pertama, anak-anak jangan pernah memasukkan benda-benda seperti pensil ataupun ballpoint ataupun gunting ataupun benda-benda yang lain ke dalam lubang stop kontak. Apalagi jari tanganmu. Kalau kamu melakukan itu, kamu nanti bisa tersengat aliran listrik, bisa kesetrum. Ya. Nah, kemudian bagaimana cara kita memasang steker? Caranya adalah yang pertama, pastikan dulu tanganmu kering, tidak basah.
kemudian pegang kepala stekernya, kemudian kamu tancapkan. Itulah cara amannya. Untuk melepasnya bagaimana? Sama. Kamu pegang kepala stekernya, kemudian kamu cabut. Jangan pernah mencabut dengan menarik kabel, karena itu sangat berbahaya. Nah, anak-anakku, itu tadi secara singkat bagaimana cara menggunakan stop kontak. Sekali lagi, jika kamu belum bisa menggunakan stop kontak, mintalah bantuan orang dewasa untuk membantumu. Nah, begitu tadi cara menggunakan stop kontak. Sekarang kita akan menuju ke ruangan yang lain, yang ini juga adalah tempat favorit kalian. Paling tidak kalian ke situ sehari 2 kali, minimal paling sedikit sehari 2 kali. Mau tahu kita akan kemana? Yuk, kita sekarang ke sana. Iya, anak-anakku, kita sekarang sudah berada di depan kamar mandi. Betul sekali. Ternyata di kamar mandi pun kita ada aturannya loh, tidak sembarangan. Ya, bagaimana aturannya? Yang pertama, kalau anak-anak ingin memasuki kamar mandi, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Setelah berdoa, kalian masuk dengan kaki kiri, diawali dengan kaki kiri, melangkah dengan kaki kiri. Setelah itu ditutup dari dalam, kemudian dikunci, jangan lupa. Nah, di dalam anak-anakku bisa mandi, sikat gigi, buang air kecil, buang air besar. Nah, jangan lupa setelah kalian buang air kecil, buang air besar, disiram. Jangan sampai kalian meninggalkan sesuatu untuk orang-orang yang akan menggunakan setelah kalian. Setelah selesai, segeralah keluar, melangkah dengan kaki kanan, kemudian berdoa keluar dari kamar mandi. Pintunya ditutup, lampu jangan lupa dimatikan. Hemat listrik. Nah, anak-anakku, ketika berada di dalam kamar mandi, jangan terlalu lama. Waktunya secukupnya saja. Kasihan yang ngantri, ya, menunggu di luar. Jadi kalau anak-anakku berada di kamar mandi, segera saja. Tidak perlu berlama-lama, tidak perlu bernyanyi, tidak perlu melihat handphone di dalam kamar mandi. Iya. Nah, sekarang kita keluar dari daerah kamar mandi, oke? Iya, anak-anakku, itu tadi beberapa aturan yang sudah kita bahas di sini. Yang pertama adalah aturan bagaimana menggunakan setrika, dan yang kedua adalah stop kontak, dan yang ketiga adalah aturan ketika berada di kamar mandi. Aturan dibuat untuk kita taati agar apa? Agar kita selamat, kita tidak cedera, dan kita tidak melukai orang-orang yang ada di keluarga kita. Kiranya sampai di sini perjumpaan kita. Akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mungkin kita akan menuju ke ruangan-ruangan yang lain, dan juga tentunya dengan aturan-aturan yang berbeda-beda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.